Justru kebencian muncul dari penyanggah yang berlebihan, terutama dari oknum habaib sendiri yang langsung melabelkan Kiai Imad munafik, Syiah, pemecah belah umat, dan lain-lain. Dari sini sebenarnya kegaduhan itu dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dan juga teman-teman sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah, sudah 2 bulan lebih kita menunggu jawaban dari Robito Alawiyah terkait dengan polemik nasab silsilah Ba'alawi, di mana kita masih belum mendengarkan apalagi menyaksikan tentang debat ilmiah ataupun diskusi dari kalangan Robito Alawiyah dengan pihak Kiai Haji Imaduddin. Sebetulnya masyarakat kita ini menunggu sekali jawaban Robito Alawiyah terkait silsilah Ba'alawi. Namun apa yang kita saksikan beberapa bulan ini bukannya diskusi ataupun bantahan yang mengena terhadap kajian Kiai Haji Imaduddin, justru propaganda dan tuduhan-tuduhan fitnah dihujamkan kepada pihak Kiai Haji Imaduddin yang dilakukan oleh kelompok Ba'alawi, oleh anggota-anggota Robito Alawiyah terhadap Kiai Haji Imaduddin. Dikatakan sebagai pemecah belah umat, sebagai pembenci habaib, sebagai orang yang iri dengan Ba'alawi atau semacamnya. Di mana penelitian atau kajian nasab yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani ini menyimpulkan tidak terkonfirmasinya nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Padahal para habaib yang ada di Indonesia mengklaim sebagai keturunan Alwi yang wafat pada 400 Hijriah bin Ubaidillah. Makanya mereka menisbatkan diri sebagai Ba'alwi. Tentu jika pisau analisanya adalah metode penelitian ilmiah modern, klaim nasab habaib ini bermasalah. Tidak ada sumber otentik baik tulisan, artefak, lisan, benda maupun peristiwa yang bisa mengkonfirmasi keberadaan Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Diketahui nama Ubaidillah baru muncul dalam catatan nasab yang ditulis pada abad ke-10 dan sekitarnya. Artinya dari abad ke-5 sampai ke-9 nama Ubaidillah belum ada. Kemudian kalau pisau analisanya metode pelacakan sanad dalam ilmu mustalah, klaim nasab habaib juga tidak terkonfirmasi seperti yang saya sampaikan pada tulisan terdahulu, bahwa mata rantai peristiwanya terputus atau mungkote, tepatnya mu'dal, yaitu mungkote fi akhiris sanad. Padahal untuk sebuah keabsahan periwayatan, seorang periwayat harus sezaman dan mendengar langsung dari narasumbernya. Kalau tidak, maka kualitas riwayatnya termasuk mursal. Mengakui keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dengan referensi abad ke-9 atau 10 atau 11 masuk kategori dhaif. Apalagi referensi tersebut tidak bisa menghadirkan artefak benda audio abad ke-4 atau ke-5 untuk menguatkan kajiannya. Penulis berbicara validitas metodologi sesuai standar penelitian ilmiah dan ilmu mustalah dengan tidak meragukan kredibilitas sosok Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dan lain-lain. Jadi bukan untuk mendistorsi keberadaan habaib di Indonesia, tidak juga untuk melahirkan syubhat terhadap tatanan sosial habaib. Tidak sama sekali. Penulis murni fokus metodologi. Sampai di sini kita harus fair bahwa secara ilmiah, baik metodologi klasik maupun modern, penelitian Kiai Haji Imad tidak terbantahkan. Namun seperti sudah diduga, serangan datang dari berbagai penjuru ke Kiai Imad. Mulai dari tuduhan pemecah belah umat, penebar kebencian, Syiah, pansos, takut diskusi. Setelah jadi NU, dendam kepada habaib dan FPI. Termasuk serangan terhadap portal web tempat Kiai Imad menjawab beberapa pertanyaan,
Benarkah semua itu? Berikut gambaran singkat yang bisa penulis ketengahkan. Apakah Kiai Imad tidak mau diskusi? Ini jawabannya, justru Kiai selalu terbuka untuk diskusi. Dalam beberapa kesempatan, Kiai Imad menyisipkan waktu untuk mendiskusikan hasil penelitiannya, walaupun ada beberapa yang dipending panitia. Lalu, apakah Kiai Imad siap tabayun? Jawabannya, pasti untuk tabayun selalu siap dilakukan. Terbukti pengasuh pesantren se-Kabupaten Tangerang melakukan tabayun dan diskusi seputar penelitian pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Proses tabayun yang berlangsung alot dengan beragam pertanyaan berbasis kutubut surah khas kiai dan pesantren. Setelah dihujani pertanyaan, justru berakhir manis dengan dukungan penuh seluruh pengasuh pesantren yang hadir. Apakah Kiai Imad tidak siap direvisi? Jawabannya, beberapa kali Kiai Imad sampaikan bahwa kritik, analisa, revisi selalu terbuka untuk penelitiannya. Bahkan Kiai Imad sendiri menyampaikan akan taslim jika memang ada temuan baru yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Persoalannya, para penyanggah selama ini belum masuk pada substansi masalah, yaitu tidak terkonfirmasinya terputusnya nasab Ubaidillah sebagai putra anak dari Ahmad bin Isa. Semua referenai yang diajukan penyanggah baru berdasar asumsi, analisa, pandangan para pentahkik kitab-kitab nasab, atau baru berupa klaim mu'allif kitab tertentu bahwa memiliki guru yang tersambung dengan nama-nama dari klan Ba'alawi. Kadang juga para penyanggah bermodal pujian mu'allif kitab terhadap nasab klan Ba'alawi, dan seterusnya dan seterusnya. Belum ada dari puluhan penyanggah yang bisa membuktikan baik tulisan, bukti fisik, artefak, syawahid, qarinah yang ada di abad-abad sekitar Ubaidillah hidup sehingga secara ilmiah tertolak sanggahannya. Apakah penelitian Kiai Imad memecah belah dan menebar kebencian? Penulis pikir tidak seperti itu. Kalau saja kita mau terbuka, memperluas wawasan dan cakrawala, maka kita akan paham bahwa penelitian Kiai Imad murni untuk kepentingan ilmiah dan kejujuran pengetahuan. Justru kebencian muncul dari penyanggah yang berlebihan, terutama dari oknum habaib sendiri yang langsung melabelkan Kiai Imad munafik, Syiah, pemecah belah umat, dan lain-lain. Dari sini sebenarnya kegaduhan itu dimulai. Keterbukaan Kiai Imad bahkan ditunjukkan dengan kesediaannya menerima penegasan baru bahwa yang pertama mengangkat nama Ubaidillah bin Ahmad adalah Habib Ali bin Abu Bakar Asyakron, dan penegasan ini merupakan komplementer dari hasil penelitian sebelumnya. Artinya Kiai Imad tetap membuka revisi dari hasil penelitiannya asalkan referensial dan bisa dipertanggungjawabkan. Habib Ali Asyakron menulis sebuah kitab yang diberi nama Al-Burqatul Mutsiqah. Selanjutnya disebut Al-Burqah. Dalam kitab itulah untuk pertama kali nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dengan argumen bahwa Ubaidillah ini adalah nama lain Abdullah yang disebut oleh Al-Jundi. Wa ala kulli hal, kelemahan tesa Habib Ali bin Abu Bakar Syakron ini berkesimpulan lewat asumsi atau dalam bahasa usul fiknya masih menggunakan logika amrun iktibariyun biddihni. Asumsi ini akan bisa dikategorikan ilmiah dan selaras dengan metodologi penelitian baik modern maupun klasik jika disertai qarinah sebagai syawahidnya. Qarinahnya bisa berupa temuan artefak, fakta audio, kesaksian, dan lain-lain. Tidak ada satu peristiwa pun yang tanpa hikmah. Allah hadirkan segala kejadian dengan berbagai ibrah. Hikmah dan ibrah dari diskusi ini kita sadarkan bahwa Wali Songo adalah dzurriyyah Rasul.
Poro kiai ajengan Gus Lora Raden Sultan Tubagus, Puang dan lain-lain adalah mutiara yang selama ini terabaikan. Padahal dari mereka Nusantara punya hutang budi. Dari mereka memancar ilmu dan kebajikan. Dari mereka mengalir darah Wali Songo. Lahumul Fatihah. Wallahualam bisawab. Jadi ini tulisan dari Kiai Khatimi Bahri sebagai Syuriah PCNU Kota Bogor, Ketua Komisi 1 MUI Kota Bogor, dan mengabdi sebagai dosen usul fiqh stay Nepala serta Wakil Ketua Barisan Kesatria Nusantara. Demikian, wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.